Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Angel of Strength. Seven Chakra, Archangel Uriel, Caring Connection ya. Di sini ada cakra ketujuh ya. Cakra yang disebut sebagai cakra pusat. Masuknya energi ilahi ya. The strength juga di sini adalah sebuah energi ilahi ya, energi ketuhanan. Sisi spiritual antara kamu dengan Tuhan ya, koneksi antara kamu dengan Tuhan. Jadi sisi ini tuh kayak sisi yang dimana pesan buat kamu tuh diharapkan untuk lebih memperbaiki ibadah kamu ya. Jadi koneksi kamu dengan Tuhan. Mungkin di sini kamu ada yang punya masalah, entah masalah keuangan, percintaan, atau kehidupan lain ya, dimana mungkin kamu sudah berusaha untuk mencari solusinya, mencari jalan keluarnya, udah berusaha melakukan ini dan itu, tapi mungkin belum benar-benar mendapatkan jalan yang terbaik. Semesta memberikan pesan kepada kamu untuk memperbaiki sisi spiritual kamu dengan keluarnya kartu cakra ketujuh ya. Dimana cakra ini jika disfungsi atau tidak berjalan dengan baik, mungkin beberapa dari kalian akan sering merasakan depresi, stres, mengkhawatirkan tentang apa yang akan terjadi dalam hidup kamu ke depannya secara berlebihan ya. Ada yang suka mengasingkan diri ya, menarik diri ya, atau ketidakmampuan untuk mengerti sesuatu, mudah bingung jika cakra ini tidak berfungsi. Makanya untuk memperbaiki cakra ketujuh kamu, cakra mahkota kamu, perbaiki koneksi kamu dengan Tuhan kamu ya. Jika koneksi ini sudah selaras, cakra ini sudah aktif, maka apa yang kamu cari selama ini akan segera menemukan jalan keluarnya. Jadi kayak apapun yang akan kamu hadapi itu akan lebih terasa ringan gitu ya. Kamu akan lebih ikhlas, bersyukur,
ya. Jadi kayak sebenarnya yang bisa menolong kamu atas masalah yang kamu hadapi hanyalah Tuhan. Entah itu masalahnya apapun itu. Kamu udah berusaha meminta pertolongan kepada ini, kepada itu, ya. Tapi sebenarnya semesta mengatakan hanya Tuhan yang bisa menolong kamu atas masalah yang kamu hadapi. Mungkin selama ini kamu selalu percintaannya mengalami kegagalan, kesulitan, dan sebagainya. Hanya Tuhan yang mengetahui apa yang terbaik dalam percintaan kamu. Jadi kayak yang harus kamu lakukan saat ini tuh perbaiki aja sisi spiritual kamu atau ibadah kamu, koneksi kamu dengan Tuhan. Ya, perkuat iman kamu. Perkuat keyakinan kamu kepada Tuhan kalian masing-masing di sini ya. Karena disitulah nanti akan ada solusi dari masalah kamu, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu. Ya. Atau kamu merasa ada sesuatu yang gak beres sama hidup kamu, ketika kamu meminta pertolongan kepada Tuhan, maka disitulah akan tercerahkan, terbukakan, ya. Mungkin akan juga bisa membuat kamu lebih tenang, ya. Untuk kalian yang terlalu mengkhawatirkan tentang sesuatu yang berlebihan untuk kedepannya, mungkin kamu akan lebih tenang. Energi dan pesan untuk hari ini. Wow, ada mistik, bittersweet, dan ada prayer. Makanya di sini kayak kamu disuruh untuk memperbaiki sisi spiritual kamu ya, sisi ketuhanan kamu, koneksi kamu dengan Tuhan. Karena apa? Ada mistik, ya. Ada seseorang yang menggunakan energi mistik, energi gaib, energi sihir, energi yang kurang baik. Ya, ini kayak ada sesuatu energi ya, energi mistik itu. Ini rumah ya, masuk ke dalam rumah kamu. Ya, mungkin yang akan membuat kamu sering merasa gelisah, ada yang membuat kamu sering merasa kekhawatiran berlebihan, atau ada yang sakit, ada yang begini begitu, ya. Ternyata di sini semesta memberikan pesan kepada kamu, apa kamu mungkin selama ini terlalu sibuk bekerja hingga lalai ya dalam urusan spiritual kamu dengan Tuhan kamu. Apa kamu selama ini udah terbuai dengan hal-hal cinta hingga kamu melupakan untuk bersyukur kepada Tuhan? Atau apapun mungkin kesibukan-kesibukan hal yang lain ya yang udah kamu lakukan, entah itu dalam cinta, entah anak, entah urusan apapun ya, kerja dan sebagainya, hingga kamu melupakan bahwa di sini ya memperbaiki sisi spiritual, memperbaiki keimanan itu sangat penting ya, apalagi untuk kalian yang merasa ada sesuatu yang gak beres ya, entah sekarang dalam rumah tangga kayak sering terjadi pertengkaran, atau di sini kayak ngerasa ada nggak nyaman di tubuh ya, ada sesuatu yang nggak beres, atau kamu pun kayak tahu ada seseorang yang iseng berbuat negatif ya, mengirimkan energi sihir, black magic atau negatif kepada kamu. Di sini semesta ngomong hanya Tuhan yang bisa membantu kamu. Perbaiki sisi spiritual kamu, perkuat iman kamu. Di sini ada prayer ya, banyak berdoa ya. Jangan meratapi tentang sesuatu yang secara berlebihan. Kayak kamu tahu nih, kayak ada seseorang yang buat kamu sihir atau mistik atau hal yang lain di sini ya, yang kurang baik. Terus kamu kayak, kenapa sih kok mereka sejahat itu? Kenapa sih mereka kok begini? Kamu sedih, meratapi kenapa dan mengapa begini-begini. Nggak ada habisnya. Lebih baik perbaiki iman kamu dengan banyak prayer di sini, banyak berdoa. Ya,
Mau kamu berusaha ya untuk melepaskan energi ini pergi ke orang spiritual yang sana, orang spiritual yang sana, situ dan sebagainya. Padahal di sini yang bisa menyembuhkan adalah diri kamu sendiri. Dengan cara apa? Perbaiki sisi spiritual kamu. Kamu yang bisa untuk menyembuhkan diri kamu. Kamu yang bisa untuk healing diri kamu. Ya. Tuhan hanya butuh kamu menyerahkan diri kamu kepada Tuhan ya, kayak menyerah, berserah gitu loh, berserah. Karena kita kalau merasa aku minta bantuan ini, ada kesombongannya gitu ya. Tapi kalau kita, Tuhan, aku berpasrah kepada kamu tentang apa yang terjadi dalam hidupku ya, hanya kamu yang bisa menolongku, hanya kamu yang bisa membantuku, hanya kamu yang bisa mengeluarkan aku dari kesulitan ini ya. Mungkin di situ Tuhan akan bisa memberikan bantuannya kepada kamu. Mungkin hanya menunggu untuk kamu berserah gitu loh, nggak ngotot lagi untuk aku bisa menghancurkan energi ini dengan bantuan ini, bantuan itu ada titik kesombongannya gitu loh. Padahal Tuhan di sini bisa membantu kamu. Tuhan di sini tuh kayak hanya menunggu kamu merendahkan diri kamu di hadapan Tuhan ya, dan menyerahkan semua yang ada. Karena kamu adalah ciptaannya, yang berhak atas kamu adalah Tuhan. Maka kembalikan semuanya kepada Tuhan, berserah semuanya kepada Tuhan. Jadi di sini makanya diminta, kenapa kok di sini cakra ketujuh kamu keluar ya. Kalau nggak aktif mungkin saat ini kamu ada yang depresi, khawatir, stres, bingung ya. Perbaiki sisi koneksi kamu dengan Tuhan. Agar mau orang ngirim apapun di sini ya, hal mistik, sihir atau apapun gitu. Hanya Tuhan sebagai pelindung kamu. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada trap. Di sini ada seseorang yang seperti mengikat kamu, ya, mengikat kamu, membuat kamu nggak bisa kemana-mana. Jadi ada beberapa yang merasa kayak kamu tahu hubungan dengan dia itu toksik, kamu tahu hubungan dengan dia itu menyakitkan, sehingga sering banget kamu ingin pergi, ingin menjauh dari dia, ya. Tapi selama ini kamu kayak nggak pernah bisa untuk benar-benar pergi dari dia. Kamu kayak selalu terjebak oleh dia. Meskipun dia udah nyakitin kamu, lagi-lagi kamu memaafkan dia. Meskipun dia melakukan sesuatu yang kurang baik, lagi-lagi kamu kayak selalu nurut sama dia. Kayak dia mengikat kamu sehingga kamu nggak bisa untuk benar-benar melupakan dia, atau nggak bisa untuk benar-benar lari dari hidupnya. Ya, mungkin dengan energi mistik atau energi gaib ini, seseorang mengikat kamu agar kamu nggak bisa kemana-mana, agar kamu nggak jauh-jauh dari hidupnya. Makanya di sini memintalah pertolongan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membantu kamu atas apa yang sedang kamu hadapi. Ya. Terus di sini, wow, ada yang mungkin kayak badannya itu sakit semua, padahal mungkin udah periksa ke dokter, nggak ada masalah, ya, nggak ada sesuatu yang bermasalah sebenarnya, nggak ada sesuatu yang kayak punya sakit yang parah, itu nggak ada gitu loh, ya. Mungkin kayak dokter menyarankan kurang istirahat, ya, disuruh istirahat penuh, padahal kamu kayak udah nurutin nih istirahat, tapi kok kayaknya badannya kayak ngerasa sakit semua. Ternyata memang ada kiriman magic, dimana kayak ada jin, atau ya jin ya, lebih ke arah jin yang ada di tubuh kamu, yang mengganggu tubuh kamu, ya.
Jadi kayak pegel semua, capek semua, badan kamu sakit-sakit. Mungkin seseorang itu ada rasa iri sama kamu kalau kamu males, tidur aja, nggak kerja. Mungkin dia bisa menjatuhkan kamu. Atau orang ya yang berharap kamu tuh males kerja, yang berharap kamu tuh males ngapa-ngapain, yang berharap kamu tuh males untuk dandan dan sebagainya, sehingga orang melihat kamu tuh nanti kayak kusem dan sebagainya. Iya, kayak ada jin yang bersarang di tubuh kamu, ya, karena mungkin ada kiriman juga dari seseorang, ya, di sini. Jadi kayak bawaannya itu sakit semua badannya, ya. Makanya di sini kamu harus benar-benar memperbaiki, ya, hubungan kamu dengan Tuhan, bener-bener ya, jangan nanti-nanti. Terus ada juga di sini, robbery. Jadi ada juga di sini yang menggunakan energi magic untuk mengambil keuntungan, entah itu dalam materi, entah itu dalam hal lain. Jadi kayak ada seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu dengan mengirim magic ke kamu, ya. Entah ingin mengambil harta kamu, entah mengambil keuangan kamu, entah ingin memanfaatkan kamu di sini. Ya, makanya di sini harus berhati-hati, perbaiki sisi spiritual kamu segera ya. Jangan ditunda-tunda. Lagi dan pesan tuh hari ini. Ya, kayak ada yang tiba-tiba itu kayak kurang percaya diri gitu ya di sini. Ya. Padahal kamu adalah seseorang yang punya ide kreatif. Di sini tuh kayak misalkan dalam usaha ya, kamu tuh udah punya ide ini, udah punya ide itu, udah mau berhasil, ujung-ujungnya gagal lagi, ya. Ujung-ujungnya kayak apa yang menjadi ide kamu itu hanya wacana aja, ya. Jadi di sini lagi-lagi kayak mengalami kegagalan, ya. Makanya di sini kamu kayak harus segera ya untuk bisa keluar dari situasi ini dengan memperbaiki sisi spiritual kamu. Ya, kamu harus berusaha untuk menolak dengan cara apa ya, itu tadi ya, banyak berdoa. Ya, Kak, aku udah banyak berdoa, udah begini begitu gitu. Kenapa kok masih seperti ini ya di sini gitu. Ya. Perbaiki lagi keyakinan kamu. Perbaiki lagi maksudnya kayak gini. Kadang energi pikiran itu juga berpengaruh ya. Kamu udah berdoa tapi kayak ada rasa bisa nggak ya, lah itu berarti kamu istilahnya nggak yakin gitu loh. Hilangkan rasa nggak bisa, hilangkan rasa jangan-jangan atau apa, itu hilangkan. Pokoknya kamu percaya gitu ya, pokoknya kamu yakin gitu di sini tuh, ya. Tuh kan ada misteri lagi, iya, di sini, ya. Entah kenapa aku melihat ada beberapa kartu yang menggambarkan tentang misteri, magic, ya. Makanya kamu disuruh untuk memperbaiki sisi spiritual kamu, memperbaiki ibadah kamu, ketuhanan kamu, ya. Dan karena seseorang itu kayak berusaha untuk mengawasi kamu, karena mungkin selama ini kamu udah berusaha nih menyembuhkan ya, entah kamu kayak dengan pergi ke orang spiritual juga, pergi ke ustadz, kiai, pendeta atau apapun itu ya. Kenapa kok maksudnya sembuh tapi nanti beberapa bulan lagi gitu lagi? Iya, karena seseorang yang mencoba untuk mengirimkan magic itu kepada kamu itu selalu memantau kamu. Jadi kayak kalau energinya hilang, dia akan kirim lagi kayak gitu. Makanya di sini tuh seseorang itu masih mengintai, masih ingin benar-benar menjatuhkan kamu. Makanya hanya Tuhan, energi yang paling kuat, sekuat-kuatnya, ya mungkin gak akan ada tandingannya gitu ya. Kamu juga diminta untuk berendam ya, berendam di air laut, air garam. Kamu beli deh air garam laut ya, bukan garam dapur. Garam laut tuh berapa sih gitu, itu juga kan kamu sendiri kan gitu, dengan bantuan
Tuhan, dengan doa kepada Tuhan gitu ya. Tapi kamu juga berusahanya di sini kayak disuruh untuk ya mendetoks tubuh kita. Ya mendetoks tubuh kita. Jangan lakukan sehari langsung minta instan. Ya, paling enggak 3 sampai seminggu lah. Kamu nanti akan merasakan sensasi yang berbeda. Ya, di sini. Ya, dan coba untuk luangkan waktu bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman. Kamu kalau ada tanah itu di halaman itu semprot-semprot dengan air gitu ya, atau kamu pel. Misalkan kamu pakai air garam nggak apa-apa, air garam laut itu kamu pakai pel lantai kamu, ya di sini. Atau kamu bersih-bersih segalanya, mungkin ada sesuatu ya, taburan-taburan dari seseorang atau apa gitu. Kamu coba untuk bersih-bersih rumah. Disuruh untuk kalau nggak berendam bersih-bersih ya di sini. Entah bersih-bersih di tempat kerjaan kamu, karena seseorang ini kayak masih selalu memantau kamu ya. Selain kamu meminta pertolongan kepada Tuhan, selain kamu berdoa, kamu juga harus berusaha. Usahanya apa ya, ini tadi ya, diminta untuk kamu meluangkan waktu untuk berendam air laut. Kalau kamu nggak bisa ke pantai, yang nggak ada waktu ke pantai, kamu bisa berendam air garam laut ya. Sama luangkan waktu untuk bersih-bersih rumah, bersih-bersih tempat kerja, pokoknya tempat yang kamu lewati. Ada beberapa dari kalian yang mungkin mengalami kendala yang tadi sangka, ada beberapa barang rusak, mobil mogok atau gangguan lain. Harus tetap sabar ya. Terus di sini ya ada orang ketiga yang cemburu. Mungkin ada juga orang ketiga yang mengawasi kamu. Bisa jadi ada orang ketiga yang orang ketiga ini macam-macam ya. Orang ketiga ini mungkin dalam pekerjaan, orang yang sirik sama kamu. Orang ketiga ini bisa jadi dari keluarga sendiri gitu ya, yang merasa iri ya, atau bisa jadi dari pasangan atau dari kamunya. Ada orang ketiga yang berusaha untuk menghancurkan sesuatu dalam hubungan kamu bersama dengan seseorang gitu, karena ada kecemburuan. Ini bisa kecemburuan atau rasa iri yang menyebabkan seseorang tega untuk mengirimkan sesuatu ini kepada kamu ya. Hati-hati juga, ada beberapa dari kalian yang terkirimnya itu untuk membuat kamu jadi kurang sehat ya, atau nggak enak badan di sini. Selain kamu minum obat, kamu juga jangan lupa untuk berdoa, beribadah, memperkuat ibadah kamu. Jangan sampai aduh sakit, gimana nggak bisa ibadah. Kan kamu bisa doa, seenggaknya kamu ingat kepada Tuhan gitu loh di sini ya. Jangan malah kayak bermalas-malasan tidur gitu ya, hanya rebahan aja. Ya memang istirahat itu penting, tapi jangan lupa untuk berdoa ya. Ada rezeki yang tak terduga. Beberapa dari kalian mungkin akan mendapatkan rezeki tak terduga yang datang buat kamu ya. Walau lelah, mungkin ada yang pengen nyerah. Aku udah berjuang kak, udah ngobati kesana kemari tapi nggak ada hasilnya, dikirim terus kak gitu. Jangan menyerah ya, kamu harus tetap semangat untuk menggapai apa yang kamu harapkan dan impikan. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.